fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma habbib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal mun wa ar-rusuh wa salah al-jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Lembaga Yayasan Salsabila Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Dede Sa'diyah, insyaallah semuanya yang ada di lembaga pendidikan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, jaya di hadapan Allah, di hadapan masyarakat, senantiasa diberikan kesuksesan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Arwah daripada keluarga juga kita semua insyaallah diberikan pemeliharaan dalam alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Mukarramah Bunda Ustadzah Hajah Armani, alhamdulillah sehat walafiat. Mukarramah Bunda Ustadzah Hajah Mulia baru saja pulang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan juga Ibunda Ustadzah Hajah Umuhani, Ustadzah Gayunsih, Ibu Nunung dan rekan-rekan yang lainnya yang pada sakit. Allah Maha tahu walaupun tidak disebutkan, karena kita memang tidak tahu selain yang sudah disebutkan itu. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, berikan pemulihan, ada obat untuk menyembuhkannya, ada rizkinya, dan insya Allah diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengurus Ibu Jahani, Ibu Siti Rahayu, Ibu Nana sebagai pimpinan acara, Ibu Ibu Betar yang sebagai blok kelas. Alhamdulillah. Ada saya doain. Nane, bininya Idik. Nane? Iya. Emang ada? Adek, Ipan. Udah di ISU, udah 3 hari, enggak inget-inget orang. Kalau mau diambil kalau mau diambil emang situ-situ juga? Oh, jangan ngomong gitu. Iya, kalau mau sehat gitu. Pokoknya Allah berikan yang terbaik gitu aja. Iya, yang terbaik. Ya, Allah berikan yang terbaik. Oh, Punani mah tetangga saya dulu. Bagi Dik. Iya. Tadinya sakit apa?
Nah, emang udah komplikasi ganti ini apa? Udah lama emang nggak ketemu itu. Iya, masih Udah muda banget, cuman meninggal. gemuk Dan pendek. memang kayaknya nggak ada di Nur Siam gitu. Iya. Nggak ada di Nur Siam, jadi nggak ketemu. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dirawat. Iya. Penani insya Allah mudah-mudahan dikasih yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kesehatan. Puji syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Safinatul Najah halaman 15 di baris 2 dari bawah. Baris 2 apa baris 3? 4. 3 kan? As-sujudi sabatu. As-sujudi. A'dha'us sujudi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'dha'us sujudi. Sab'atun. Al-jabhatu wa butunul kaffaini wa rukbatani wa butunu asabi'ir rijlaini. Yuk bermula segala bermula segala anggota sujud itu 7. Pertama, jidat dari kedua, ketiga, perut 2 tapak tangan, dan keempat, kelima, 2 lutut, dan keenam, ketujuh, perut segala anak jari 2 kaki. Mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa li kufid darain amin radhiyallahu ankum. Kita sekarang sedang mau membicarakan mengenai anggota sujud. Kan kita nanti salat sujud ya Bu ya. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Sajdatain ini 2 kali sujud. Nah, sujud ini ada anggotanya. Ya, anggota sujud itu apa ibu-ibu? Dahi, terus 2 telapak tangan. Makanya nggak boleh ditutup ya. Nah, ibu-ibu sekarang ada model, bentar dulu deh, 2 telapak tangan. Kemudian 2 lutut. Kemudian 2 telapak kaki. 2 telapak kaki. 2 telapak kaki atau 2 kaki? 2 telapak kaki. Telapak kaki mana? Ini yang putih ya. Iya, yang putih. Berarti kalau ibu nggak gituin tuh nggak ketemu sama putihnya. Kalau ibu lekuk hitamnya, yang atas kan hitamnya dia. Yang atas hitam, kalau dilekuk atasnya, nah berarti ibu nggak ngelekuk yang putihnya. Justru yang jadi anggota sujud itu yang putihnya. Jadi memang kayak anak-anak kita itu kalau lagi belajar sholat, bukan, jadi nanti dulu bacaannya tuh Bu. Bacaannya tuh kalau lagi belajar dulu gitu ya. Jadi yang dipentingin dulu tuh belajar gerakannya. Apalagi kalau lagi sujud tuh Bu. Ya, lagi sujud itu harus terperhatiin kakinya, jidatnya, tangannya, yang 2 telapak tangannya. Jidat. Sekarang ngomongin jidat. Mana jidat? Sini. Jenong. Iya. Jidat.
dahi. Ya Allah, ini pinteran pengarang kitab. Kita ngomong jidat ya. Saya lagi ngomong berkali-kali ngomong jidat lagi mikirin apa sih jidat tuh dahi. Kening. Nah, dahi kening. Ibu, kemarin kita belajar di awal jadi ibu-ibu tanda orang meninggal mukmin yang cakep kalau di dahinya ini banyak keringat. Ya, banyak keringat. Keringatnya gede-gede, Bu. Pertama, ibu-ibu menunjukkan betapa sangat dahsyatnya itu yang namanya ruh keluar. Ya. Jadi saking dahsyatnya itu ruh keluar sehingga dia mengeluarkan, kan ibu-ibu di sini ya. Sini nih deh. Jadi ibu-ibu kalau misalnya kita ngelihat ada seorang mukmin, kemudian kita lihat dahinya, ya Allah, alhamdulillah, jidatnya bening gitu ya, jidatnya bening, ada keringat di sini nih. Nah itu namanya tandanya dia orang yang beriman, hampir gede-gede gitu, Bu. Tadi ditanya hubungannya berlain. Oh iya, enggak. Ini bukan lagi ngomongin pas giliran meninggal. Ya pasti, maksudnya ciri-ciri orang meninggal gitu ya. Bukan lagi ngomongin ciri-ciri orang meninggal, tapi ciri-ciri orang mukmin yang meninggal baik gitu. Nah, tandanya apa? Bukan di hidung. Kalau ciri-ciri orang meninggal, iya, pada kebuka tuh, Bu. Hidungnya terbuka begitu ya, tuh, kemudian kupingnya terbuka gitu tuh, jembreng. Kan kalau sekarang kan kupingnya turun ya, nanti dia begitu tuh. Ini mah lagi ngomongin ciri-ciri alamat orang mukmin yang meninggal cakep. Cakepnya apa, Bu? Soleh gitu. Husnul khotimah deh kalau kita ngomongin mah husnul khotimah. Kan kita pengennya meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah ya. Nah itu dia salah satunya ini. Ada keringat di dahinya, dahi, jidat. Berkali-kali ngomong jidat. Bu saya tadi mikirin apa sih jidat, dahi. Nah ini dia kening. Iya. Sekarang mana sih yang namanya jidat? Tulang ma baina sadaghaini. Panjangnya antara dua sini. Ini pelipis ya. Sini set gitu. Tumbuhnya rambut ya? Bukan tumbuhnya rambut. Di sini nih. Ya. Kalau tumbuhnya rambut nah, sini. Tumbuhnya rambut di sini nih. Kalau ini alis ya. Ini bukan jidat nih, Bu. Di atas alis. Bukan jidat, di bawah tumbuhnya rambut. Kalau ini ubun-ubun. Ini ubun-ubun nih. Ya. Kalau ini alis. Di atas alis di bawah. Nah, kalau ini baru nih jidat nih. Yang ditempelin sholat. Iya, ada. Wa ardan ma baina manabiti sya'rir ra'si wal hajibain. Di antara tumbuhnya rambut, kepala dan alis. Nah, ini dia ya. Di sini nih di antara tumbuhnya rambut ubun-ubun. Ya, alis ini. Nah, ini dia di sini nih. Nah, baina di antara. Jadi kalau misalnya ibu di sini nih, ibu berarti bukan jidat nih. Misalnya ke sinian ya, kayaknya udah dijelasin sono dah. Ya, berarti kita sujud di atas alis, bukan jidat. Kalau kita di sini nih, bukan jidat juga, di atas ubun-ubun. Jadi antara tumbuhnya rambut dan alis itu yang namanya dahi. Wa kharaja bil jabhati al-jabin wa huwa janibul jabha min al-jihatain fala yakfi wa muhammadun. Lakin yusannu wa umman. Nah, jadi bukan ini nih ya. Bukan ini.
Jadi ini mah nggak perlu gitu. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia lagi ngomongin jabah. Lagi ngomongin jidat. Itu dia yang disebut dengan jidat. Sab'atun ada 7. Pertama jidat atau dahi. Wa butunul kafaini dan 2 telapak tangan. Telapak tangan langsung kena sama sajadah. Misalnya ibu-ibu kita sujud walaupun sakit, nggak boleh begini nih. Di atas tangan kita. Kalau anak-anak, ibu-ibu semau-maunya dia sujud di atas tangannya. Nah, kita harus kewajiban kita harus kita renggangin. Iya. Jangan sampai dia kebiasaan nanti kalau kita nggak betulin sangkanya benar. Ya, anak-anak tuh begini nih. Atau kita ibu-ibu mau kena begini. Ya, nggak boleh ada tatakan antara jidat kita sama sajadah. Tangan kita nggak boleh ada tatakan di antara sajadah dengan tangan kita. Jadi jidat nggak boleh ada tatakannya. Tangan nggak boleh begitu. Hati-hati nih Bu, perhatiin. Banyak banget yang sujudnya mukenanya begitu. Mukenanya begini. Tuh. Bukan cuman mukena. Misalnya ada ginian nih. Nggak boleh. Jadi mesti kita mingserin. Cuing gitu, mesti gitu ya. Ibu-ibu misalnya kita sholat di atas pasir, di atas itu ibu-ibu kalau di Saudi itu kita doang yang rapih pakai sejadah. Mereka mah yang di jalanan banyak yang nggak pakai sejadah ya kan? Banyak yang nggak pakai sejadah. Jadi nggak perlu juga pas giliran mau sujud digitu-gituin tuh. Iya. Ituannya pasirnya, udah langsung sujud aja. Kecuali kalau misalnya di atas sejadah ada pasir, ya jangan dulu deh. Sebelum sholat kita kibasin dulu. Iya. Nah ibu-ibu misalnya ada mandil, lagi pilek kali ya. Misalnya lagi pilek nih, megang tisu boleh nggak? Megang boleh aja. Misalnya nih megang tisu, megang selampe apa sih? Sapu tangan tadi, megang sapu tangan. Nanti kalau nanti meler, tinggal begini gitu kan. Kemudian ibu-ibu pas giliran mau turun, kita sujud di atas mandil, di atas sapu tangan nggak boleh. Dan pokoknya apapun yang dibawa sama kita nggak boleh sampai nutupin jidat kita atau tangan kita. Kenapa? Ngantuk Siti Rahayu. Matanya sampai berat itu ngantuk berat. Mau masak aja pakai begadang. Oh iya, cucunya kemana? Ada apa nak libur? Oh iya, lagi libur. Iya. Cucu saya ibu-ibu udah masuk sekolah. Amin. Iya, alhamdulillah. Masuk sekolah yang di Cikarang. Jadi sekarang sampai kangen deh. Biasanya kan kalau hari Jumat nih ada tugas nih, pulang kemari dibawa nih anak istrinya. Sekarang mah ya Allah kagak dibawa. Kirain saya baru tahu pagi-pagi kok TK sepi gitu kan. Bu, nanya masih Mbak, Bu, kok anak-anak sepi amat? Nggak sekolah, libur, maulid. Oh, tanggal 12 Rabiul Awal hari ini, Bu. Ya, semalam hari kelahirannya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, semalam tuh ibu-ibu 14 tahun yang lalu, itu yang namanya 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, itu waktu menjelang fajar itu terang benderang. Makanya pada kaget, ini malam-malam kok terang? Ada apa ini? Ya,
Karena pada saat itu telah lahir nur. Nur dunia ini adalah nurnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bu ya. Ya Allah, sampai kagak tahu tuh semalam adalah hari kelahirannya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Oh libur, oh berarti alhamdulillah dong anak cucunya pada datang. Seneng ya Bu ya. Nah, kalau udah anak cucu ngumpul, udah males deh saya bebenah rumah. Nanti tuh bangku diseret-seret. Ya Allah, kalau ada tamu tinggal malu udah. Kamu tuh duduknya di mana? Karena diseret-seret tuh bangku. Lagi ngomongin apa cucu? Jadinya kesana sono. Nah, lagi ngomongin apa Bu? Lagi ngomongin waktu sujud, jidat jangan sampai kealingan sama barang-barang yang kita bawa. Kemudian bukan cuma jidat tapi dua telapak tangan juga harus terbuka. Sekarang ada model Bu, ada model kaos mansetnya nanti dicantumin di sini nih. Dia tertutup ini tertutup, ininya terbuka. Pakai sapu tangan boleh nggak? Nggak boleh. Itu ya, sapu tangan kan ini sama ini yang tertutup. Terus lanjut ibu-ibu, ini ulangan berkali-kali kita jelaskan. Insya Allah mudah-mudahan nggak terlupa sampai waktu kita sholat. Waruk batani dan dua lutut harus sampai ke sajadah. Bukan lututnya suruh terbuka, bukan. Tapi lututnya suruh nyampe ke kayak apa, onggong-onggongan kali ya. Kalau sampai coba deh, deh. Lututnya. Iya. Iya kayak begitu, kayaknya sih itu nggak mungkin ya. Kalau kita ngerti nggak onggong-onggongan? Kalau onggongnya kan lagi ini. Kalau bukan, kalau onggong-onggongan kan lututnya diangkat nih. Ya. Lututnya nggak diangkat, onggong-onggongan diangkat lutut, lutut. Oh kalau orang yang push up, ya orang push up ya. Iya lututnya diangkat ya. Orang yang push up lututnya diangkat nggak? Iya. Diangkat, bukan onggong-onggongan ya, push up. Ngomong anak kecil. Iya. Ada ngomong Kan ini kan lagi ngomongin anak kecil lagi belajar sholat. Kadang-kadang suka begitu tuh, kakinya diangkat, lututnya diangkat. Orang tua. Wa butunu asabi'i rijlaini dan telapak wa butunu asabi'i rijlaini dan jejak dan jari perut, jeriji, dua kaki. Dan segitu aja tuh bicara masalah sujud. Udah ngerti ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbidatut tasyahudi. Ihda wa ishruna. Khamsun bi akmalihi wa sittata asyara bi aqallihi. Iya, sekarang kita pindah bahasan kita, udah bukan sujud lagi. Apa itu? Bermula segala sabdu. Sabdu apa Bu? Tasdid. Sabdu tasyahud. Tasyahud itu apa? Tahiyat. Nah, waktu kita baca tahiyat itu ada tasdidnya, ada sabdunya. Berapa banyak tasdidnya? Ada 21. 5 pada kesempurnaan tasyahud, 16 pada sekurang 5 pada kesempurnaan tasyahud, 16 pada sekurang-kurangnya tasyahud.
Bermula, ayo Bu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sampai situ dulu ya. Coba sekarang kita hitung. Benar enggak? Tasyahud sabadu syiddah itu ada 16. Coba at-tahi 1, at-tahiyya 2. Bermula yang pertama at-tahiyya di atas tak sabdunya. Ibu kalau baca Quran, kalau ketemu tasdid matiin dulu hurufnya. At baru tak. Ini kadang-kadang suka ibu coba kalau baca rawih gitu, jangan sallallahu ala Muhammad. Ibu nyebut mimnya aja tuh kayak ogah-ogahan pakai tasdid. Sallallahu ala Muhammad ini nggak ditekan gitu Bu. Jadi ibu-ibu sekarang ini kita kalau perhatiin baca rawihnya, tasdidnya enggak diiniin, enggak digentakin, jangan juga terlalu digentakin. Muhammad, jadi mimnya matiin dulu baru hidupin, lamnya matiin dulu baru hidupin, jangan sallallahu ala Muhammad. Iya. Terus ha, jangan di ha. Ini semuanya ha, ya Bu ya. Jadi ibu-ibu coba aja sekarang at-tahiyya. Ayo. At-tahiyya. 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 Ada berapa? Ininya 2. Di lempengan mana? Di lempengan ta dan di lempengan ya. At-tahiyya tul mubarakatus. Matiin dulu. Sholawatut. Ada berapa tuh? 3 ya. 3. Di lempengan mana? Di lempengan shod. Sholawat. Ayo, sholawatut thayyib. Ya-nya di sini nih nggak ada syiddah nih. Padahal ada syiddah nih Bu. Ya, ada ya, dia. Ya, alaqah waliya. Jadi jangan thayyiba, tapi thayyiba. Coba ibu-ibu, sholawatu thayyibatu lillah. Di mana? Ada di shod, ada di ta, ada di ya, ada di lam, lempengan, lafzul, jalanah. Di lam jalanahnya. Terus apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekarang di assalamu, duduk di mana? Di huruf sin. Sin. Terus di huruf apa lagi? Di huruf ya. Di huruf apa lagi? Nun. Ibu aja menyautin Bu. Tuhan doang yang nyautin. Terus di huruf apa lagi? Ya. Terus di huruf apa lagi? Lam. Di lempengan. Lam jalalah. Wa barakatuh. Udah ya. Terus assalamu nih Bu. Ketemu nggak? Assalamu alaina wa ala ibadillahil sholihin. Ayo, di mana nih? Assalam. Di sin.
Terus di mana lagi? Alaina wa ala ibadillah. Lafzul di lam jalalahnya ya. Di lam jalalah. Ibadillah. Di huruf apa? Sad di salihin. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah. Di mana? Di illah, di lam illah. Terus sama di mana? Di lam Allah lafzul jalalah. Wa asyhadu anna bukan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana nih? Wa asyhadu anna di nun anna Muhammad. Mim di mana? Di Muhammadar di huruf ra. Rasulullah di lam jalalahnya ada syiddah wa tasdidat aqallis salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang paling sedikit tasdid di Allahumma sholli ya. Sekarang Ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, di sini ada Sayyidina, tapi ada Muhammad aja. Allahumma di mana? Di lam. Allahumma sholli sekarang. Allahumma di mana? Di lam lafzul jalalah. Di lam jalalahnya ya. Allahumma mim Allahumma sholli di mana? Di lam ala sayyid. Coba sekarang pakai ya. Ala sayyid. Di mana? Dia sayyidina Muhammad. Muhammad di mana? Di mim Muhammadin. Tuh, Bu. Aqallis salam. Assalamu alaikum. Jadi paling sedikit ucapan salam kita adalah assalamu alaikum. Tapi sempurnanya assalamu alaikum warahmatullah. Ada juga dalam kitab Fathul Qorib assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Tapi jarang-jarang pakai ya. Kita makainya sampai warahmatullah aja. Nah, jadi ibu-ibu assalam berarti ada di mana? Di sin. Sampai satu aja. Kalau di assalamualaikum. Jam berapa ibu-ibu? 2:30. Awqatus salati. Temu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Awqatus salati. Ibu, tanda kita jadi orang Islam memberikan pernyataan ketegasan kepada diri kita dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu penegasan kita bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Cuma Allah yang kita sembah. Dan ini juga tidak bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah nabi kita. Kita sekarang kalau kagak sholat, kapan kita syahadatnya? Kapan kita bersaksinya? Kapan kita menegaskan diri kita untuk menjadi sebagai seorang muslim? Kalau kita gak ada sholat. Ibu, ada yang rajin banget bersolawat misalnya, ada yang rajin banget bersyahadat, tapi kagak sholat. Gimana? Nyasar, benar. Nyasar. Iya. Nyangkutnya di mana? Iya. Jadi ibu-ibu di lempengan syahadat itu
Penegasan kita bahwa Allah itu Tuhan kita cuma satu-satunya. Jadi jangan sampai insya Allah kita mah bukan lagi nasehatin ibu-ibu, tapi lagi nasehatin ibu-ibu buat anak ibu-ibu. Ya, jangan diremeh-remehin sholat. Nih, gara-gara kamu nih kagak sholat, hidup kita kayak begini, boleh kita salahin tuh anak kita. Ibu ya, jangan sampai kita kalah sama ontak. Udah diceritain belum tuh waktu di dalam waktu itu? Ontak, ibu-ibu males kerja di rumah tuannya. Ontak males kerja di rumah tuannya. Kata tuannya, ini males banget ya ontak. Mendingan saya sembelih aja deh. Kalau disembelih kan lumayan, bisa dimakan. Ya, daripada suruh kerja kayak ibu deh, punya yang bantuin di rumah. Gede gak kalau kagak mau kerja? Gede ya dia. Nah ini tuan ngelihat ontak kagak mau kerja. Akhirnya si ontak tahu kalau mau disembelih sama tuannya, dia kabur ibu-ibu. Kabur minta tolong supaya diselamatin sama Nabi. Kan kata saudaranya ibu-ibu kemarin di Maulid, ya Nabi dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah bisa ngomong tuh sama binatang untuk memberikan binatang itu untuk bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi ibu-ibu Nabi Muhammad itu selalu ada yang dimiliki oleh Nabi, dimiliki oleh Nabi. Yang dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain dimiliki oleh Nabi kita. Ibu, siapa yang bisa ngomong sama binatang? Nabi Sulaiman. Nabi juga bisa. Ibu, Nabi Musa terkenal dengan apa? Kekuatannya. Kekuatannya ibu-ibu Nabi Musa itu bisa mengangkat batu yang besar yang bisa diangkat oleh 10 orang. Tapi Nabi Musa bisa ngangkat batu cuma sendirian, yang mestinya kuatnya oleh 10 orang. Nabi Muhammad bisa sendiri. Waktu itu ibu-ibu sahabat mengangkat batu waktu lagi ngegali Honda. Buat apa? Buat jaga-jaga. Di sana ada musuh, di sini kaum mukminin. Gimana caranya nih supaya jangan musuh nyampe ke perbatasan di mana kaum mukminin di situ? Maka bikin Honda, bikin lubang. Nah, waktu macul ibu-ibu Nabi Muhammad lihat nih mereka kesulitan buat ngangkat batu. Nabi ngangkat sendirian. Kekuatannya Nabi. Jadi apa yang dimiliki kelebihan oleh Nabi-Nabi yang lain bisa dimiliki oleh Nabi kita. Dan di Musa, ibu-ibu bisa berucap dengan Allah di bumi. Tapi Nabi Muhammad, ibu-ibu berucapnya di atas langit, di tempat di mana tidak bisa nyampe manusia, satu makhluk pun. Jadi itulah kelebihan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sekarang ngomongin waktu sholat. Tadi ibu-ibu, oh iya belum selesai. Minta tolong ibu-ibu. Ya Rasulullah, tolong umpetin saya lagi di uber sama tuan saya, mau dipotong saya. Udah langsung, nggak pakai nanya Nabi nggak pakai nanya, Nabi langsung umpetin. Jadi kita tuh kalau ada orang yang minta tolong buat diumpetin, jangan dulu diinterogasi, selamatin dulu. Nanti baru urusannya kalau udah nanti gitu. Nah, diumpetin deh ibu sama Nabi, ini onta. Kemudian benar bu, ada orang laki, ada bapak-bapak, lagi kayunya lagi semangat banget gitu, bawa pisau apa bawa golok? Iya. Golok. Terus ibu-ibu, ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, orang bukan orang Yahudi, orang Islam, orang yang sholat. Ya Rasulullah, ada ngeliat ontak nggak? Itu ontak saya. Terus gini, iya, kata Nabi, iya. Terus mana dia? Tuh saya umpetin. Terus udah disodorin, diamprokin antara pemajikan dengan itu punya saya, kata si majikan. Ditanya, kenapa ontak? Kata Nabi, kamu kenapa? Kenapa wahai majikan, wahai bapak, ini kok ketakutan banget ontak ini? Habis dia Dibilang males, suruh kerja ini kerja itu kagak mau, daripada kagak ada manfaatnya, mendingan saya potong aja, bisa saya makan, bisa saya gimanain kayak gitu, ya beres jadinya. Bener ontak, kata Nabi. Dia mah kagak paham, si bapak-bapak mah, ya bener ontak, kamu males nggak mau kerja, ngapain saya kerja, kata ontak, ya. Habisnya itu satu rumah sholatnya bukan nggak sholat isyanya diintar-intarin. Ibu kan sholat isya kan banyak waktunya Bu. Dari sejak sore, anggaplah kita sore kan, walaupun malam kan masih sore itu isya, sampai nanti menjelang subuh. Kan kayaknya kalau menurut kita nggak ngapa-ngapa ya, iya. Tapi bermasalah buat orang. Habisnya sih tuh penghuni rumah sholat isyanya dientar-entarin. Saya takut gara-gara mereka sholatnya dientar-entarin, nanti azab turun saya kena imbasnya. Tuh kayak begitu tuh Bu. Jadi takut banget kena imbas daripada penghuni rumah yang nggak mau sholat. Termasuk kita ya ibu-ibu, ini kenapa rumah tangga kita kayak begini, ya duit mah alhamdulillah dapatnya banyak, tapi kok kagak cukup-cukup, kok ini anak berantem mulu sama istrinya, mikirin kenapa, tanya satu-satu tuh anak, nantu, cucu yang udah pada balik, kamu pada sholat enggak? Kamu pada sholat enggak? Kamu pada sholat enggak? Jarang saja begitu. Sama ya. Iya, jadi Jarang. insya Allah yang ada di dalam rumah kita kalau pada sholat, kita akan sejahtera hidup kita. Sejahtera itu ibu-ibu bukan banyak duit doang, bukan banyak duit doang. Ibu banyak nggak yang banyak duit kagak cukup-cukupnya? Banyak. Ada nggak ibu-ibu orang yang duitnya pas-pasan tapi ya enak-enak aja? Ada. Pas giliran pengen bayar sekolah Ada. pas itu kan cukup namanya. Pas giliran pengen beli daster ada, pengen bikin ini ada. Kan seperti itu ibu-ibu. Daripada ditaruh di rumah itu duit, akhirnya dijarah. Oh, disebar-sebarin tuh Bu. Ya. Coba ibu-ibu, alhamdulillah ada demo kemarin. Iya, ada demo kemarin alhamdulillah, pajak diturun-turunin. Ada hikmahnya. Iya, coba kalau nggak ada demo, Dilawan. iya, jadi ibu-ibu dilawan sama rakyat. Sri Mulyani minta maaf mau udah terlambat. Buat apa ibu-ibu katanya? Apaan ya? Sekarang ibu-ibu pejabat sudah dilarang untuk kerja lah ya gitu kan, untuk kerja ke luar negeri. Kan ibu-ibu misalnya gini, ada perlawatan istilahnya ya kalau ke luar negeri. Ada tugas dari negara ke sana, tinjauan, sekarang udah kagak boleh dulu. Buat apa? Buat supaya nih rakyat pada adem. Sekarang kalau mau tadi apa? Tinjauan. Mau ada tinjauan udah di dalam negeri aja. Terus ibu-ibu apalagi tuh kayaknya kemarin diumumin sama Prabowo tunjangan rumah ditiadakan ya. Oh, alhamdulillah. Pajak udah diturunin belum? Ibu-ibu kita mah pajak kagak berasa, no. Yang di Pati, yang di Jawa Timur berasa banget. Dari cuman 50.000
250% naik. Iya, 300. Orang dari 300.000 sampai 1 juta lebih. Tuh. bukan naik ya. Naik itu. Mental. Hah? Mental kan. Itu mah bukan naik, mental ya. Iya Iya, betul. kalau naik sedikit-sedikit. Kalau naik sedikit-sedikit, ini mental. Mental. Ibu-ibu. Ya. Tapi ibu-ibu, anak-anak kita jangan suruh ikut demo ya. Sekarang udah nggak ada demo, udah sepi, alhamdulillah udah sepi. Kemarin itu ibu-ibu, anak saya satu ada yang demen banget demo. Saya suruh pulang, ya, pulang. Udah kagak ada, udah bukan berjuang lagi ini mah. Ini mah udah iya. Ya. Nanti dijilat lagi dengan polisi dan. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, alhamdulillah segala sesuatunya ada hikmahnya. Jadi ibu-ibu kita ingetin ya sama mantu kita, biar sholatnya biar benar, walaupun barangkali kita nggak bisa memaksakan mereka untuk tepat waktu. Ya kita juga ya. Ya sudah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah ibu-ibu, kita doain Salsabila mau maulid tanggal 27 hari Sabtu. 27 hari Sabtu mau maulid, insya Allah ibu-ibu berkah, selamat, ada rezekinya, tidak ada suatu apapun, tidak ada diri sehat, insya Allah banyak duitnya, ya. Paling penting banyak duitnya. Udah baca Al-Quran suratul Fatihah, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesejahteraan oleh Allah. Nah, gini ya, wala tuliyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Syekhul Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma rabbul alamin. Ibu-ibu, besok kita pas giliran awal Oktober ya ketemu ke saya ya Bu ya. Nanti ketemunya bulan November. Kita anak-anak di bulan November sekarang makan juga. Saya agak tahan kagak makan nasi di rumah. Udah bapaknya bawa gituan dan saya makan aja. Saya mikir kalau saya makan nasi nanti kenyang lagi, di sini agak makannya nanti enggak selera gitu. Ya sudah ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita suratul Fatihah. Alhamdulillah kita dapat ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ibadah kita diterima ya Bu ya. Amin. Mau maulid. Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Amin.
Walakal hamdu ya Allah ya Mahmud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. 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 Mau ini ya, mau rombongan ya? Enggak. Kalau pada mau. Hah? Kalau pada mau. Itu ada undangan maulid ya Bu ya. Besok Sabtu di Salabia di Kampung Rambutan Tanah Merdeka. Sama yang mau jalan. Kalau mau jalan ada 7 orang, kita pakai mobil. Kalau cuma 1, 2, pakai masing-masing. Kalau mau rame-rame, ayo. Sama yang mau jalan.